Baik, masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Saudara semuanya masih sampai nanti pukul 6 sore. Ibu Salin akan terus tetap menemani aktivitas saudara semuanya. Dan sebentar juga Bu Salin akan kembali melanjutkan sharingnya di program kesempatan sore hari ini. Dan masih terbuka di line WhatsApp-nya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Silakan Bu Salin. Yes, oke. Ya, kita masih berbicara seputar percaya maka engkau akan melihat mujizat. Dan tadi di awal kita sudah bicara bagaimana orang-orang yang memang berusaha untuk membangkitkan iman dan mereka melihat mujizat. Seperti memang seorang wanita yang pendarahan 12 tahun dan dengan imannya asalku jamah saja jubahnya aku sembuh, dan itu terjadi, ada kesembuhan. Tetapi contoh Thomas yang mau melihat dulu ya, baru percaya. Tuhan betul-betul menegur dia karena Tuhan berkata engkau akan diberkati sebenarnya kalau engkau sebelum melihat percaya. Dan kita sudah belajar juga bagaimana Tuhan berkata bahwa kita nggak perlu khawatir soal makan dan minum karena Bapa pelihara kita dengan luar biasa. Hidup lebih penting dari semua yang kita sedang mungkin khawatirkan, karena hidup ini yang Tuhan inginkan adalah hidup yang mau kita bangun di dalam iman. Nah, mari saudara saya katakan, kadang-kadang kita mungkin nggak bisa melihat mujizat. Apa yang membuat kita nggak bisa melihat mujizat? Karena memang iman yang benar itu bukanlah tentang meminta kehendak kita sebenarnya. Ada banyak orang gak bisa melihat mujizat karena mungkin mereka meminta apa yang menjadi kehendak mereka. Nah gitu saudara. Padahal jawaban Tuhan itu juga bisa tidak, bisa ya. Semua yang kita minta, dan kalau Tuhan menjawab tidak sekalipun, ya, atas yang kita minta ya, tapi Tuhan bilang tidak, itu sebenarnya kita mau aminkan aja bahwa semua itu adalah kehendak yang luar biasa. Jadi kadang-kadang ya, saat kita minta kehendak kita dan kita melihat Tuhan tidak mengkabulkan, karena memang itu yang bukan Tuhan inginkan. Saat kita meminta, bukan kita meminta kehendak kita, tapi harusnya kita meminta kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Nah, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, saudara? Ya, sangat sederhana. Sebenarnya semua orang yang mengerjakan pekerjaan Allah sudah melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya dalam firman-Nya, saudara. Melakukan kehendak Allah yaitu mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan apa maksudnya saat saudara berdoa dan saudara melangkah untuk sesuatu yang lebih besar lagi engkau imani, maka engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan. Nah, mungkin kita sedang minta sesuatu, ya, kita mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kata Yakobus, kita baca sebentar ya. Yakobus 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca secara bersama-sama. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Mengapa kita nggak bisa lihat mujizat? Karena mungkin ini yang terjadi. Mari kita baca. Haleluya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kunci dari firman Tuhan ini ada di kalimat paling terakhir. Karena apa yang kamu minta, kamu memuaskan hawa nafsumu. Kembali lagi yang saya katakan tadi. Yang kita minta sebenarnya bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bahkan berkata, mungkin kamu salah berdoa. Oh, doa apakah ada yang salah kalau orang berdoa? Salah berdoa seperti apa? Rupanya Tuhan gak lagi bilang tentang soal kata-katanya, saudara. Ya, jadi orang kalau berdoa itu bukan dari kata-kata yang Tuhan nilai, tetapi tujuan dari doa, ya, motivasi dari doa itu yang sebenarnya kadang-kadang membuat kita nggak bisa melihat mujizat. Karena Alkitab katakan dalam Yakobus ini adalah mungkin kamu tidak berdoa ataupun kamu berdoa tapi kamu salah berdoa, makanya kamu nggak minta apa-apa. Mengapa Tuhan katakan salah berdoa? Dan saya katakan tadi bukan soal kata-kata, tapi motivasinya. Kenapa? Karena dia berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini poin pertama. Makanya kita nggak pernah melihat mujizat, saudara. Ya,
Kenapa? Karena tentu di dalam memuaskan hawa nafsu nggak ada iman di situ, saudara. Tidak ada iman. Karena iman itu berbicara tentang mengerjakan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, perkataan firman, itu yang engkau lakukan. Jadi memang tidak ada iman di dalamnya, karena semua yang engkau doakan bukan bicara soal salah dalam kata-kata, tapi motivasi engkau berdoa, yaitu engkau memuaskan hawa nafsu. Ya, makanya kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, mari kita baca kitab 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-7. Tuhan kadang-kadang mau kita membuktikan ya iman kita itu dengan cara dia menguji kita. 1 kali berdoa belum dijawab, apakah engkau tetap percaya? 2 kali berdoa belum dijawab, apakah engkau tetap percaya? 3 kali bertahun-tahun berdoa belum dijawab, apakah engkau tetap percaya? Nah, motivasi engkau doa ini sebenarnya, ya, Tuhan menguji kita. 1 Petrus 1 ayat yang pasal 1 ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Jadi kalau kita punya iman dan iman akan melihat mujizat, rupanya mujizat itu bukan untuk kita, tetapi untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi kadang-kadang saat saudara berdoa belum dijawab dan Tuhan mungkin juga belum menjawabnya, ini tandanya kita lagi diuji oleh Tuhan iman untuk tetap ada di dalam konsisten iman roh kita. Bahwa apa yang kita terima, apa yang nanti kita lihat dalam cerita ini, ingat satu hal, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Makanya Tuhan katakan bahwa pembuktian dari iman kita itu akan dimurnikan supaya kita bisa melihat, mencapai lebih tinggi segala hal yang kita terima, yang kita alami ini bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti seorang anak yang sudah 12 tahun ya mengalami pendarahan, saat ini disembuhkan, semua orang akhirnya mendengar kabar ini dan Tuhan dipermuliakan. Ini keadaan yang luar biasa. Kualitas iman kita harus menjadi bukti bahwa kita tetap konsisten. Dan itulah makanya mujizat Tuhan dinyatakan kepada kita. Nah, ada 3 poin penting yang saya akan sampaikan buat kita sebelum saudara bertanya nanti. Bagaimana cara mempraktekkan iman percaya untuk melihat mujizat. Ya, yang pertama, sikap hati. Selalu apapun yang kita doakan sampai hari ini dalam pergumulan, dalam doa-doa kita, ingat kembali ke sikap hati, motivasi kita harus kembali ke situ, teruji, bahkan teruji oleh waktu. Apakah kita berubah percaya atau tetap percaya? Ya, sikap hati Tuhan tetap meminta. Seperti contoh dari Abraham yang selalu Tuhan uji imannya, selalu Tuhan mau dia membuktikan bahwa apakah dia percaya saat dia nggak punya kekuatan pun, apakah dia tetap percaya kepada janji Allah, dan itulah Tuhan memberikan dia mujizat. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat Abraham tetap mendengarkan firman, imannya semakin dikuatkan. Bahkan saat dia berkata, sekalipun gak ada dasar untuk aku percaya, aku tetap percaya. Kenapa? Imannya mulai dimunculkan, imannya mulai terus dibaharui. Sehingga akhirnya dia melihat mujizat. Walaupun dia menyerahkan haknya, ya, yaitu Ishak, Tuhan kembalikan Ishak kepada dia karena imannya sudah teruji. Jadi poin yang pertama, mari kita belajar untuk mempraktikkan iman supaya percaya melihat mujizat adalah tentukan sikap hati kita yang tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, selalu speak bless. Selalu perkatakan berkat. Tidak boleh ada persungutan. Di dalam doa-doa saudara nggak boleh bersungut saudara. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dengan perkataan Ayub, ya, maka dia punya kuasa untuk berjalan dengan iman. Perkataannya punya kuasa. Dia melihat segala hal dengan perkataannya. Dia tidak mau mengotori mulutnya. Dia nggak mau membuat dosa dengan perkataannya. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan begini. Kalau engkau dan saya mau melihat hari-hari kita baik adanya ke depan, jagalah mulut kita dari perkataan yang sia-sia atau perkataan yang menipu.
Jadi yang kedua, supaya bisa melihat mujizat terjadi di dalam iman percaya kita, selalulah speak bless dan bukan perkataan yang jahat atau perkataan yang menipu atau perkataan yang bersungut-sungut. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melihat mujizat dengan iman percaya kita? Ada dengan orang-orang yang tepat di dalam membangun iman, saudara. Karena dengan orang-orang yang tepat, kita akan tetap dijaga, kita akan tetap dipimpin, kita bahkan ditegur kalau kita salah. Dan back to Bible, kembali ke firman Allah. Teguran mereka itu menyelamatkan kita, karena mereka akan berbicara tentang firman Allah. Jadi kalau engkau pastikan engkau dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, saya percaya imanmu melihat mujizat. 3 poin ini mari kita praktekkan dan saya percaya saudara melihat mujizat. Yang pertama, sikap hati. Tetap rendah hati, tetap yang positif, tetap ada dengan ujian-ujian yang Tuhan akan izinkan engkau diuji. Tetap percaya bahwa engkau tidak akan berubah. Yang kedua, tetap perkatakan berkat, speak bless. Jangan bersungut, jangan mengeluh, jangan berkata yang jahat. Yang ketiga adalah dengan orang-orang yang tepat supaya engkau tetap melihat rencana-rencana Tuhan terjadi karena iman percaya. Haleluya. Baik, kita kembali berisinya di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Stay tune.